Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Malik Muhammad Arsyad dengan NIM 1040425000103. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami, yaitu tugas besar dua matkul aplikasi komputer. Sebelumnya izinkan juga untuk para anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafa Repta Praja dengan NIM 1040425000137. Selanjutnya ada Galuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Prameswari Putri dengan NIM 104042500130. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Lutfiula Jebaran dengan NIM 1040425000092. Perkenalkan, nama saya Salwa Adila Putri dengan NIM 1040425078. Perkenalkan, nama saya Kesha Putri Kameswara dengan NIM 104042500014. Disclaimer dulu terlebih dahulu kepada dosen kampus terhormat. Sini kami akan mempresentasikan file ini dengan secara singkat karena penjelasan secara kompleks dan panjangnya sudah ada di PDF. Ya, lanjut bagian 1. Dalam tugas ini Python digunakan untuk pembersihan data, sedangkan R digunakan untuk analisis, perhitungan, dan visualisasi. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana beberapa aplikasi komputer dan dapat digunakan secara terintegrasi dalam satu media data. Oke, selanjutnya Galuh, boleh. Pada tahap awal proyek ini, itu mempersiapkan data menggunakan Python. Data yang digunakan masih mengandung nilai kosong, nilai nol, serta ketidakkonsistenan harga sehingga belum layak dianalisis. Dengan bantuan library Pandas di Python, kami menghapus data yang tidak valid seperti unit terjual bernilai nol, serta melakukan penyesuaian harga jual berdasarkan jenis produk. Proses ini menunjukkan peran aplikasi komputer dalam meningkatkan kualitas data sebelum dianalisis lebih lanjut. Setelah data dibersihkan menggunakan Python, dataset kemudian diproses menggunakan R sebagai aplikasi komputer untuk analisis keuangan. R digunakan karena memiliki kemampuan komputasi dan pengolahan data yang kuat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keisha. Setelah profit berhasil dihitung, analisis dilanjutkan dengan menggunakan RStudio dengan melakukan pengelompokan data. Kami menganalisis profit berdasarkan waktu, yaitu bulanan dan tahunan, untuk melihat tren kinerja keuangan. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana aplikasi komputer dapat membantu menyajikan informasi dari yang kompleks menjadi lebih terstruktur dan dapat mudah dipahami. Selanjutnya oleh Salwa. Baik, pada bagian kedua proyek kami ini menganalisis data transaksi penjualan dari sudut pandang administrasi bisnis. Tahap ini diawali dengan eksploitasi data menggunakan Python dan R untuk memastikan struktur dan kualitas data. Ditampilkan dalam bentuk visualisasi seperti diagram batang dan diagram garis. Visualisasi ini merupakan output dari aplikasi komputer yang membantu penggunaan memahami pola penjualan dan pembeda kinerja secara lebih intuitif. Baik, yang selanjutnya Rafa. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahap akhir analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis korelasi untuk melihat seberapa kuat hubungan antar variabel utama, misalnya unit sold atau bisa dibilang jumlah unit terjual, unit price, harga, diskon, dan total sales atau total penjualan.
sehingga bisa diketahui bahwa faktor mana yang paling mendorong nilai transaksi dan mana yang dampaknya kecil. Secara teknis, korelasi dihitung menggunakan matrik korelasi dari data numerik dengan fungsi pada Python. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kelompok kami menyusun beberapa rekomendasi administratif. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi komputer tidak hanya digunakan untuk menghitung data, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.